Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dikar Saparwan Tommy dari Prodi Informatika Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir mata kuliah pemrograman kelas objek yang berjudul aplikasi manajemen inventaris toko MyShop. Jadi pertama itu apa itu MyShop? Jadi MyShop itu adalah website. MyShop adalah aplikasi berbasis web yang menyediakan layanan bagi admin atau pengguna guna menyusun inventaris toko yang dimiliki. Jadi kita yang kedua itu ke bagian pembahasan kode. Jadi di pembahasan kode yang pertama itu produk titik Java itu satu definisi kolom data, user ID, name, kategori, price, stock, kolom wajib diisi, no label sama dengan false. Kemudian description bisa menampung teks panjang, kolom definition sama dengan teks. Image optional jadi boleh kosong. Audit waktunya itu create add dan update add. Created add itu mencatat waktu pembuatan data bersifat permanen dan updatable itu sama dengan false. Kemudian update add itu mencatat waktu terakhir data diubah. Yang ketiga itu konstruktor dan getter dan setter. Konstruktor kosong syarat wajib agar JPA bisa membaca kelas ini. Getter setter metode standar untuk mengambil dan mengubah nilai data. Atau otomatisasi tanggal. Jadi yang pertama itu persist dan pre-update. Jadi on create otomatis mengisi tanggal pembuatan saat data baru disimpan. On update itu otomatis memperbarui tanggal saat data diedit. Kemudian itu out token titik Java itu yang pertama itu identitas tabel dan format JSON. Jadi tabel kelas ini dipetakan di dalam tabel database bersama bernama out token. Kemudian mengatur ulang tampilan saat data diubah menjadi JSON. Kemudian yang kedua itu kolom data fields, jadi yang terdiri dari ID, primary key, UUID yang dibuat oleh sistem. Kemudian menyimpan string token seperti JWT. Kemudian user ID menyimpan ID pengguna milik, create add itu untuk pembuatan token, jadi bersifat permanen. Kemudian konstruktor itu kosong, syarat wajib JPA. Kemudian untuk parameter user ID token. Untuk mempermudah pembuatan objek baru secara manual sekaligus mengisi waktu saat ini. Kemudian yang keempat itu otomatisasi tanggal, yaitu pre-process on create memastikan kolom create add terisi otomatis dengan waktu sekarang saat sebelum data disimpan gitu. Berikutnya itu ada user Java. Jadi user Java ini terdiri dari konfigurasi tabel dan JSON sama seperti yang sebelumnya. Kemudian atribut utamanya itu ID dan yang bertipe UUID, name, email, dan password. Kemudian variasi password itu terdiri dari user, email, password, username, email, password gitu. Kemudian audit waktu otomatis itu terdiri on active. Kemudian bagian B itu repository. Bagian story itu token repository itu untuk mewarisi fungsi-fungsi standar database, simpan, hapus, cari ID untuk entity out token tanpa perlu kode manual. Jadi yang kedua itu query pencarian, find user token, yang dimana mencari data token spesifik berdasarkan kombinasi ID dan string token. Kegunaan biasanya dipakai untuk memvalidasi apakah token yang dikirim user valid dan benar milik user tersebut. Yang ketiga itu query penghapusan, delete by user ID. Jadi modifying and transactional wajib ada karena query ini mengubah isi database atau delete, bukan sekadar membaca atau select. Fungsinya untuk menghapus semua token milik user tertentu. Kegunaannya dipakai untuk fitur logout. Kemudian itu produk repository. Jadi produk repository ini digunakan untuk menghubung antara aplikasi dan database untuk mengelola data produk. Yang kedua itu fungsi pertama di dalam repository berguna untuk mengambil daftar produk yang dimiliki oleh seorang pengguna tertentu. Cukup dengan memberikan user ID, maka semua produk milik user itu akan dikembalikan. Kemudian fungsi kedua digunakan untuk menghitung total stok berdasarkan kategori. Query dia lalu mengelompokkan produk sesuai kategori, lalu menjumlahkan stok setiap kategori untuk user yang sama. Yang keempat itu hasil dari fungsi kedua berupa daftar pasangan data, yaitu kategori dan total stoknya, sehingga cocok dipakai untuk laporan, grafik, atau dashboard. Secara keseluruhan, repository ini mempermudah proses pengambilan data detail maupun data ringkasan terkait produk milik pengguna.
Yang terakhir itu user repository Java. Repository ini digunakan untuk mengakses dan mengelola data di dalam database menggunakan Spring Data GPA. Dengan mengoreksi GPA repository, repository ini otomatis memiliki fungsi dasar seperti menyimpan, menghapus, dan mencari user berdasarkan ID. Metode find first by email digunakan untuk mencari satu user berdasarkan email, kemudian mengembalikan optional user untuk menghindari error jika user tidak ditemukan. Kemudian fungsinya berpenting untuk proses login, validasi email unik, dan pengecekan data user. Kemudian secara keseluruhan repository ini menjadi pusat akses data user dan menyediakan cara aman serta efisien untuk mengambil user berdasarkan email. Kemudian pembahasan kode C service. Jadi pertama itu token service, yang dimana token service ini adalah service yang mengatur logika bisnis terkait token autentikasi pengguna. Yang kedua, service ini mengatur menggunakan token repository untuk berinteraksi dengan database. Yang ketiga itu find user token, ini dimana mencari token milik user tertentu. Kemudian create token itu berfungsi untuk menyimpan token baru ke dalam database. Kemudian delete token itu digunakan untuk menghapus token berdasarkan user, biasanya saat user logout. Dengan adanya service ini, logika pengolahan token menjadi lebih rapi dan terpisah dari konten ownernya. Kemudian itu produk service di Java itu service ini bertanggung jawab untuk mengenali logika bisnis terkait produk seperti mengambil, menyimpan, dan menghapus data produk. Kemudian service ini menggunakan produk repository untuk berinteraksi dengan database, get all products, user ID. Kemudian mengambil semua produk milik user tertentu. Kemudian berguna untuk menampilkan daftar produk dalam dashboard atau halaman utama. Yang berikutnya itu get product by ID, user ID. Kemudian mengambil satu produk berdasarkan ID, mengecek apakah produk tersebut memang milik user yang diminta, dan mengembalikan nol jika produk yang tidak ditemukan atau bukan miliknya. Yang terakhir user Java. Jadi ini sama kayak seperti yang sebelumnya, cuma untuk bagian usernya. Kita akan ke kodenya, Pak. Jadi kode-kodenya seperti ini. Untuk bagian si produk itu seperti ini. Ini adalah fungsi-fungsi yang diinisialisasikan dan dikonstruktorkan. Kemudian untuk out token ini sudah seperti yang Bapak buat di seperti yang sebelumnya. Ini juga yang user titik Java. Ini bagian repository-nya, ini bagian service-nya. Jadi di bagian service ini ada tambahan untuk menyimpan dan mengelola data di database-nya, file storage service. Dan untuk pertemuan kali ini saya melakukan deploy atau hosting. Jadi untuk UI itu seperti ini. Jadi seperti ini. Mungkin kalau kita coba ya, misalnya kita ini belum pernah daftar di website. Jadi kita akan daftar menjadi sana kini Sayun satu daftar. Maka dia akan menampilkan yang pertama itu si total produknya, kemudian kategorinya, dan estimasi asetnya. Jadi ketika kita misalnya contoh kita mau menambahkan, di sini belum ada produk. Ini untuk bagian si chartnya. Contohnya kan di panduan ini dibilang di panduan proyek. Jadi panduan pertama itu struktur banyak, membuat struktur yang rapi dan create arsitektur. Tambah data. Jadi contoh tambah data itu contoh seperti ini. Tambah data. Jadi kita menambah produk itu contohnya
Indomie dia termasuk makanan. Sana harganya 3.000. Stokan kita itu ada 100. Jadi ini rasa gacor. Misalnya kita di sini harus mendownload contohnya kita mau menambah data untuk di stok apa kita itu Indomie gorengan rendang. Nah, ini simpan gambar. Oke, kita bikin di unduhan Indomie rendang. Oke, simpan. Oke, kita kembali ke webnya, pilih filenya Indomie rendang. Ini untuk bagian keduanya itu dia itu di ubah data. Jadi ubah data gambar, dapat mengubah data gambar. Ini untuk ubah data gambarnya, disimpan data. Oke, jadi ini udah berhasil tambahkan. Jika kemudian itu yang kedua itu tampilan detail data dan chart. Tampilan detail data dan chart, contohnya detailnya. Jadi detailnya diberikan harga Indomie berapa, 3.000, stok gudangnya 100 unit, deskripsinya ini ditambahkannya sekian. Dan kalau kita mau ngedit bisa kayak gini, dia tinggal diedit seperti itu. Oke. Kemudian untuk di bagian chartnya itu di sini, dia tuh chartnya ini dia per kategori. Jadi kalau misalnya contohnya kita tampil kayak gini, kategori pacar, dia kategori lainnya soalnya munculkan pacar di sini kan 10.000, terus 109, perfect. Misalnya mau menjual itu, maka dia akan dibedakan dia tuh per kategori di analisisnya ini di bagian chartnya. Jadi untuk lainnya, dari untuk bagian lainnya, bagaimana cara untuk menghapusnya? Jadi kita ke produk, maka bisa dihapus. Jadi kita menghapus si bagian bagian Indomie sudah dihapus. Maka kalau untuk bagian Indomie dihapus, maka di sini pun juga dia yang dihapus. Kemudian maka jika kita mau ke sini, maka di bagian sini pun tidak ada cat yang akan bekerja. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih.